Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari histologi. Jadi sebelum kita membahas tentang histologi gonad, kita akan belajar dulu mengenai apa sih itu histologi. Oke, kita masuk ya. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop. Nah, histologi ini dia merupakan salah satu cabang ilmu biologi, dan histologi itu sering disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Nah, ilmu histologi ini berguna untuk mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh makhluk hidup. Jadi mau itu tubuh manusia, hewan ataupun tumbuhan bisa dipelajari dalam ilmu histologi ini. Lalu satu lagi, dan dalam histopatologi dia ini berguna untuk mendiagnosa penyakit. Histologi fokus pada struktur, komposisi, dan fungsi dari suatu jaringan. Nah, untuk selanjutnya mengenai histologi gonad kerang akan dibahas oleh teman-teman saya. Next. Merupakan jenis bivalvia yang hidup pada dasar perairan dan mempunyai ciri khas, yaitu yang ditutupi oleh dua keping cangkang atau valve yang dapat dibuka dan ditutup karena terdapat sebuah persendian yang berupa engsel elastis yang merupakan penghubung kedua valve. Kerang darah mempunyai dua buah cangkang yang dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. Cangkang pada bagian dorsal tebal dan bagian ventral itu tipis. Cangkang ini ada 3 lapisan, yaitu ada periostrakum yang merupakan lapisan terluar dari kitin yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua itu ada lapisan prismatik yang tersusun dari kristal kapur yang berbentuk prisma. Yang ketiga itu ada lapisan nukleus yang tersusun dari lapisan kalsit atau karbonat yang tipis dan paralel. Anatomi pada kerang terdiri dari mantel yang merupakan jaringan pada kedua cangkang dan membungkus bagian dalam kerang, otot aduktor anterior dan posterior, otot retraktor untuk menarik kaki, insang yang merupakan alat respirasi yang terdiri atas 2 pasang, kemudian kaki berotot dan berfungsi untuk pergerakan, labial pulp yang terdapat di bagian anterior dari insang dan di bagian ventral otot aduktor, mulut yang merupakan awal dari sistem pencernaan, sistem reproduksi yang berwarna kekuningan, kelenjar pencernaan yang terdapat di bawah umbo yang berwarna kehijauan menyelimuti usus, jantung di bawah umbo yang terdapat dalam kantung perikardium, anus yang terletak di samping otot aduktor posterior, panjang cangkang kerang yaitu jarak antara antero dan posterior sama dengan atau sedikit lebih besar dari tingginya, yaitu jarak antara dorso dan ventral. Garis pertumbuhan yang konsentrik berubah menjadi tonjolan. Bagian dalam kulit berwarna putih menyerupai kapur atau perselen. Jejak otot-otot aduktor dihubungkan dengan garis palial. Reproduksi kerang. Pada kerang betina, dicirikan dengan warna gonad orange kemerahan dan terdapat butiran telur, sedangkan kerang darah jantan memiliki warna gonad putih susu. Kerang biasanya melepaskan sperma dan telur ke air pada malam hari. Pembuahan atau fertilisasi terjadi di luar tubuh, di kolom air. Kebiasaan memijat pada malam hari dan pada saat air laut pasang. Kaitannya dengan naluri keamanan, yaitu untuk menghindarkan telur dari ancaman predator, dan upaya penyebaran zigot secara luas melalui arus air pasang. Semua pada tingkatan fase-fase reproduksi kekerangan itu dikontrol oleh sistem hormonal dan peningkatan kadar hormonal di dalam tubuh kekerangan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk lama penyinaran, suhu air, dan juga nutrisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang histologi gonad kerang, di mana semua tingkatan pada fase-fase reproduksi kerang dikontrol oleh sistem hormonal.
dan peningkatan kadar hormonal di dalam tubuh kerang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk lama penyinaran, suhu air, dan nutrisi. Pola penyebaran gonad yang masih muda bergerombol di dalam kantong gonad seperti kumpulan magnet yang terdapat dalam suatu medan magnet. Gonad yang ada pada fase muda dan belum siap memijah ditandai dengan kepala gonad yang masih terikat pada spesies satu dan yang lain. Pada sumbu gonad. Pada TKG2 memiliki kantong gonad yang baru mulai terisi dengan gonad. Sperma mulai menampakkan bentuk seperti paku yang terikat pada suatu badan yang kuat dan terdapat pada individu yang memiliki panjang cangkang 30-38 mm. Pada TKG3 masing-masing masih terikat pada storma. Sperma mulai aktif bergerak dan masih terikat pada suatu badan seperti paku yang terikat pada sebuah magnet yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Histologi gonad pada kerang memiliki 5 fase. Yang pertama ada resting phase, di mana kerang betina seluruh bagian gonad ditutupi oleh jaringan penghubung dan tidak tampak adanya aktivitas reproduksi dengan melihat keberadaan gamet di dalam jaringan sehingga tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya. Sedangkan jantan, bagian gonadnya ditutupi oleh jaringan penghubung dan tidak tampak adanya aktivitas reproduksi dengan melihat keberadaan gamet di dalam jaringan, sehingga tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya. Dilly loving phase, jika dia kerang betina, perkembangannya dinding folikel dan oosit mulai berbentuk. Diameter folikel akan terus berkembang, oosit mulai berisi, dan ada yang mulai membentuk kuning telur. Dinding alveolar masih jelas terlihat di beberapa bagian. Kerang jantan, terbentuk folikel dalam jaringan penghubung dan spermatozoid mulai terbentuk di dalam folikel. Maturing phase, kerang betina, ukuran folikel poligonal bertambah besar, berisi oosit yang matang, mengandung kuning telur, dan mencapai ukuran maksimum. Kerang jantan, ukuran folikel bertambah besar dan mencapai ukuran maksimum. Kelihatannya ada spermatid dan spermatozoa menempati seluruh folikel, mencapai seluruh jaringan dan jaringan penghubung menghilang. Fertile spate, kerang betina, bentuk dinding folikel yang mulai kosong dan menjadi lebih tipis, struktur jaringannya mulai tidak beraturan bentuknya, dan oosit berkurang jumlahnya di beberapa bagian, yang menandakan telah terjadi pemijahan parsial. Oosit yang matang berada dalam lumen dan ada bagian yang kosong ditemukan. Kerang jantan, dinding folikel mulai kosong dan menjadi lebih tipis. Struktur jaringannya mulai tidak beraturan bentuknya. Spermatid dan spermatozoa berkembang jumlahnya. Gamet yang masih matang gonad spermatozoa tidak berbentuk dan terlihat ada bagian yang kosong. Yang terakhir ada full spate, dinding folikel mengecil, folikel kosong, tetapi masih terlihat sisa-sisa oosit yang akan terserap. Jaringan-jaringan penghubung terbentuk dengan cepat dan menutupi bagian gonad. Pada fase ini, folikel mengecil dan kosong, terdapat sisa gamet. Setelah itu, pada tahap recovery stage ditemukan sisa gamet yang terserap, itu pada betina. Sedangkan pada jantan, dinding folikel mengecil, folikel kosong, tetapi masih terlihat sisa-sisa spermatozoa. Jaringan penghubung terbentuk dan dengan cepat dan menutupi bagian gonad. Ukuran folikel yang mengecil dan sisa gamet ditemukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan signifikan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai pergerakan signifikan, kita akan bahas dulu mengenai pendahuluannya. Oke?
Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta proses pengaturan terhadap semua fungsi yang ada dalam sistem tersebut. Itu merupakan definisi dari fisiologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pergerakan sirip ikan kan, jadi kita akan fokus ke situ. Ikan merupakan salah satu kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang. Organ penting dalam pergerakan ikan adalah sirip. Sirip berperan sebagai alat gerak naik, turun, maupun berhenti pada ikan. Setiap sirip itu punya fungsinya masing-masing, peranan masing-masing, dan di setiap ikan bergerak, mereka tuh saling berinteraksi. Jadi mereka nggak bisa cuma satu doang yang bekerja. Kalau ikan maju, mundur, ataupun berhenti, itu banyak yang berinteraksi. Setiap sirip itu saling berinteraksi. Sirip ikan umumnya ada yang berpasangan maupun tunggal. Kemampuan ikan untuk melakukan gerak menyebabkan ikan dapat berenang, melaksanakan aktivitas migrasi baik untuk mencari makan, memijah, maupun menghindari predator. Tiap ikan itu punya perbedaan kemampuan renang. Hal ini didasarkan pada bentuk tubuh dan juga pola tingkah lakunya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirip pada ikan. Sirip merupakan salah satu organ terpenting bagi ikan yang digunakan untuk berenang dan melakukan aktivitas lain seperti mencari makan, mencari tempat habitatnya, dan lain sebagainya. Larva dikatakan aktif setelah kita melihat pergerakan siripnya. Larva ikan sudah dapat berenang ke permukaan air setelah menetas dan menggunakan sirip dada dan ekor. Sirip yang terletak pada tubuh ikan terdiri dari 2 macam sirip berpasangan dan 3 macam sirip tidak berpasangan. Sirip yang pertama itu ada sirip dada, sirip perut, dan yang sirip tidak berpasangan itu ada sirip ekor, sirip anus, dan sirip punggung. Sirip berperan sebagai alat pergerakan ketika ikan berada dalam perairan dan masing-masing sirip mempunyai peranannya masing-masing. Sirip berdasarkan letaknya, yakni sirip dorsal, sirip yang terletak di punggung. Sirip kaursal, sirip yang terletak di bagian belakang. Sirip anal, sirip yang terletak di bagian belakang dubur. Sirip ventral, sirip yang ada di sekitar perut. Dan sirip pektoral, sirip yang terletak di bagian belakang kepala atau insang. Sirip ventral dan sirip dorsal jumlahnya sepasang, sedangkan yang lainnya tidak ada pasangannya. Bentuk dan posisi masing-masing macam sirip itu juga saling bervariasi antara spesies yang satu dengan spesies yang lain. Bahkan ada juga beberapa spesies ikan kekurangan satu dari macam sirip yang ada. Seperti pada ikan selais, bawal laut, ada juga jenis ikan yang memiliki sirip yang berlebih atau siripnya telah bermodifikasi seperti yang terjadi pada ikan gurami dan sepat siam. Fungsi sirip pada ikan. Sirip itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada sirip dada atau yang sering disebut pectoral fin. Fungsi dari sirip dada itu sebagai penambah energi atau sebagai alat gerak untuk dapat maju, belok ke samping, kiri, kanan, maupun juga diam. Yang kedua itu ada sirip punggung atau juga disebut dorsal fin. Fungsinya yaitu sebagai penstabil saat berenang. Biasanya juga digunakan bersamaan dengan sirip dubur jika si ikan ingin putar balik dengan cepat. Yang ketiga itu ada sirip perut atau ventral fin. Fungsinya yaitu berperan ketika ikan berenang agar dapat stabil. Selain itu dapat juga berfungsi agar posisi ikan dapat tetap pada kedalaman tertentu. Yang ketiga itu ada sirip dubur atau anal fin. Fungsinya yaitu tak jauh berbeda dengan sirip perut, yaitu sebagai penyeimbang atau menstabilkan tubuh ketika sedang berenang. Yang kelima itu ada sirip ekor atau caudal fin. Fungsinya yaitu membantu dorongan ikan saat berenang maju, serta juga berfungsi sebagai mengemudi saat ikan bermanuver.
Pengaruh pakan terhadap pergerakan sirip ikan. Pemberian jenis pakan yang berbeda pada ikan akan mempengaruhi aktivitas ikan. Ikan akan lebih lama berada di dasar perairan apabila diberi pakan yang sifatnya tenggelam. Pemberian pakan terapung menyebabkan ikan akan mengeluarkan energi lebih banyak, selain untuk bernapas juga untuk mencari makanan karena bertambahnya waktu di permukaan. Bau pada pakan juga dapat meningkatkan respon pada ikan. Respon ikan yang cepat pada pakan diduga karena bau pakan yang memiliki daya tarik yang kuat terhadap ikan sehingga membantu mempercepat waktu pengambilan pakan. Indera penglihatan, penciuman, dan perasa serta bentuk dan bau pakan penting untuk ikan dalam menemukan lokasi dan identifikasi jenis pakan. Penambahan bahan pada pakan komersil akan meningkatkan tingkat respon ikan terhadap pakan, sehingga bau yang dihasilkan pakan diduga sesuai dengan keinginan ikan. Bau pakan tersebut melepaskan sinyal sehingga ikan dapat mendeteksi lokasi pakan tersebut.